Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Konita Azhar Salsabila, selaku moderator dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait dengan Contract of the International Sale of Goods. Maka sebelum itu, perkenankan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silahkan, untuk yang pertama ada Diva Fadila. Saya Diva Fadila Arsanti Pratami. Saya Naya Apriani Rosvania. Baik, terima kasih rekan-rekan atas perkenalannya. Selanjutnya, kami akan langsung masuk kepada penjelasan materi terkait dengan CISG. Yang pertama ada pengertian dan tujuan serta sistematika CISG yang akan dijelaskan oleh Naya Apriani. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Azra. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu ada pengertian dan tujuan CISG. Jadi, CISG itu adalah Contract for the International Sale of Goods yang merupakan salah satu peraturan internasional yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan kontrak yang dikhususkan untuk mengatur sistem kontrak bagi pihak-pihak yang melakukan jual-beli dengan latar hukum nasional yang berbeda. Jadi, CISG ini berupaya menjembatani kesenjangan antara sistem hukum yang berbeda di dunia, terutama antara civil law yang merupakan subtradisi Prancis dan Jerman dengan common law yang merupakan subtradisi Inggris dan Amerika. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari CISG. Next slide-nya. Nah, tujuan CISG ini adalah memberikan seperangkat aturan internasional yang memadai untuk mengurangi kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh perbedaan dalam hukum yang berlaku kontrak jual beli di berbagai negara. Karena pada dasarnya setiap negara itu memiliki aturan kontrak yang berbeda dan hukum nasional yang berbeda juga. Nah, dalam hal ini dapat menyebabkan perselisihan dalam pelaksanaan kontraknya. Maka dari itu dibuatlah CISG ini buat menyeragamkan aturan yang mengatur kontrak jual beli secara internasional untuk menghilangkan hambatan hukum yang berbeda di setiap negaranya. Next. Slide selanjutnya yaitu tentang sistematika CISG. Sebenarnya ada banyak banget pasal yang mengatur tentang CISG ini, namun secara substantif dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada ketentuan umum dan pembahasan mengenai fundamental breach. Dalam bagian 1 ini ditekankan dalam pasal 25 yang memberikan definisi umum pelanggaran mendasar di bawah CISG yang berbunyi pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh salah satu pihak itu adalah fundamental jika itu mengakibatkan kerugian pada pihak lain secara substansial untuk menghilangkan apa yang dia berhak didapatkan berdasarkan kontrak, kecuali jika pihak yang melanggar tidak memaksa dan alasan yang wajar. Nah, bagian selanjutnya, bagian kedua yaitu tentang kewajiban mengenai kewajiban-kewajiban penjual. Bagian kedua ini ditekankan dalam pasal 30 CISG yang menetapkan bahwa kewajiban utama penjual adalah 1. Delivery of goods, yaitu menyerahkan barang di tempat yang disepakati dalam kontrak. 2. Handover any documents relating to the goods, yaitu menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan barang-barang yang ada di dalam kontrak. Dan yang ketiga yaitu transfer the property in the goods, yaitu mengalihkan hak milik atas barang sesuai kesepakatan dalam kontrak. Selanjutnya, bagian ketiga mengenai kewajiban-kewajiban pembeli serta upaya-upaya hukum. Bagian 3 ini ditekankan dalam 2 pasal, yaitu pasal 45 dan pasal 46 ayat 1. Pasal 45 berbunyi, jika penjual tidak memenuhi kewajiban seperti yang ditentukan dalam kontrak, maka pembeli dapat meminta 1. Mempergunakan hak yang ditentukan pada pasal 46 sampai 52 tentang kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran kontrak oleh penjual. Yang kedua, meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 74 sampai 77 tentang mengatur kerugian. Nah, yang pasal 46 ayat 1 berbunyi, pembeli dapat mewajibkan penjual untuk melaksanakan kewajibannya kecuali dalam hal pembeli telah menggunakan upaya hukum yang ternyata tidak sejalan atau inkonsisten dengan kewajiban tersebut. Selanjutnya, bagian keempat yaitu mengatur mengenai peralihan risiko. Bagian keempat ini ditekankan dalam pasal 68
CISG yang mengatur tentang peralihan risiko untuk kontrak-kontrak jual beli yang terjadi atau dibuat pada saat barang berada di tempat persinggahan atau in transit. Dalam situasi seperti ini, risiko atas barang-barang yang dijual pada saat transit beralih ke pihak pembeli sejak saat penutupan kontrak. Dan yang terakhir, bagian kelima yaitu mengenai ketentuan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan apabila terjadi sengketa. Bagian 5 ditekankan dalam pasal 62 CISG yang menetapkan jenis-jenis tuntutan yang dapat diajukan oleh penjual kepada pembeli, yaitu untuk membayar harga barang, menerima penyerahan barang yang dilakukan oleh penjual, atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang lain, kecuali bila penjual telah melakukan upaya hukum yang dianggap inkonsisten dengan tuntutan itu. Bab 5 ini juga ditekankan dalam pasal 63 ayat 1 yang memberikan kewenangan pada pihak penjual untuk menetapkan jangka waktu tambahan yang sewajarnya bagi pembeli untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang prinsip dan ruang lingkup CISG akan dibacakan oleh Diva. Kepada Diva saya persilahkan. Terima kasih untuk Naya. Yang pertama yaitu ada prinsip CISG. Terdapat beberapa prinsip penting yang diatur dalam CISG. Yang pertama yaitu prinsip etikat baik. Prinsip etikat baik secara universal dikenal dan diterapkan dalam beragam hukum nasional maupun internasional. Tujuan utama prinsip ini adalah untuk tercapainya suatu keadaan yang adil dalam transaksi dagang internasional. Selain itu, prinsip etikat baik juga penting guna memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang mengikatkan diri pada konvensi ini. Selain itu, asas ini sangat berperan pada saat negosiasi bisnis dilakukan, terutama pada saat perumusan kontrak yang ingin diwujudkan oleh para pihak. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ahli hukum dagang internasional, Van Alstyne, yaitu good faith in contract, not only exists for contract performance, but also for contract formation. But the other third party will believe that the good faith requirement exists only for the Convention for International Sale of Good Interpretation, but not for contract performance. Yang kedua yaitu prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip ini menekankan bahwa pengguna CISG tergantung pada pilihan dan kesepakatan para pihak. Para pihak dapat menolak pemberlakuan konvensi ini atau dengan tunduk kepada pasal 12 mengurangi atau mengubah pemberlakuan dari setiap ketentuan di dalamnya, di mana suatu negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi suatu perjanjian internasional dapat mengecualikan pasal tertentu dalam perjanjian tersebut dengan syarat yang pertama, dimungkinkan oleh perjanjian itu sendiri dan harus sejalan dengan tujuan dan maksud perjanjian. Yang ketiga yaitu prinsip force majeure. Setiap kontrak harus memuat klausul keadaan darurat karena besar kemungkinan terjadi sesuatu yang berada di luar dugaan. Begitupun klausul yang diterapkan oleh CISG, dalam pelaksanaannya terdapat 10 hal yang harus dipertimbangkan mengenai force majeure clause, yaitu yang pertama ruang lingkup yang harus dilindungi oleh force majeure, yang kedua yaitu kriteria penggolongan force majeure, yang ketiga dalam praktik alangkah lebih baik digunakan checklist yang menggambarkan urutan prioritas, yang keempat harus dibuat secara spesifik dan khusus, yang kelima harus dijelaskan patokannya dan didasarkan pada suatu kejadian, yang keenam harus tegas dalam mempertemukan pemikiran dan kepentingan para pihak. Yang ketujuh harus berisi ketentuan standar yang menunjukkan bagaimana hal itu dapat diukur. Yang kedelapan ukuran ketidakmampuan dalam mewujudkan kewajiban. Yang kesembilan menentukan prosedur penilaian terhadap suatu kejadian yang dianggap sebagai force majeure. Yang kesepuluh para pihak harus menetapkan pengaruh force majeure terhadap klaim tertentu. Ruang lingkup CISG yaitu CISG hanya mengatur pembentukan kontrak jual beli internasional, hak dan kewajiban penjual, dan penawaran dan penerimaan. Yang pertama yaitu persyaratan mengenai bentuk kontrak. Pasal 11 CISG menetapkan bahwa sebuah kontrak jual beli tidak perlu dibuat dan atau dibuktikan keberadaannya secara tertulis. Dan tidak harus memenuhi persyaratan apapun tentang bentuknya. Keberadaan kontrak jual beli dapat dibuktikan melalui alat bukti apapun, termasuk kesaksian. CISG menetapkan bahwa perubahan terhadap isi persyaratannya atau pengakhiran terhadap berlakunya sebuah kontrak jual beli dapat dilakukan hanya dengan kesepakatan para pihak.
Dalam hal ini, sebuah kontrak tertulis berisi ketentuan yang menetapkan bahwa perubahan kontrak atau pengakhiran kontrak harus dilakukan secara tertulis. Maka keharusan itulah yang mengikat para pihak untuk menjamin bahwa persyaratan-persyaratan mengenai bentuk dan tata cara perubahan atau pengakhiran kontrak yang berlaku di dalam sistem hukum nasionalnya tetap berlaku walaupun negara tersebut meratifikasi konvensi. Yang kedua yaitu penawaran dan penerimaan. Di dalam CISG, hal yang terkait dengan penawaran dan penerimaan terdapat pada bagian 2 yaitu pasal 14 sampai dengan pasal 24. Pasal 14 terkait dengan kriteria minimum untuk sebuah penawaran. Pasal 15 dan 16 menyangkut penarikan kembali sebuah penawaran. Pasal 17 menyangkut penghentian penawaran. Pasal 18 terkait dengan indikasi waktu penerimaan dari sebuah penawaran. Pasal 19 menyangkut penerimaan yang disertai dengan perubahan atau counter offer. Pasal 20 dan 21 menyangkut tentang jangka waktu penerimaan. Pasal 22 menyangkut penarikan terhadap sebuah penerimaan. Pasal 23 dan 24 terkait dengan waktu ketika kontrak telah disepakati bersama. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban penjual. Ketentuan CISG secara khusus mengatur kewajiban para pihak. Adapun hak penjual menurut CISG adalah yang pertama menerima pembayaran dari harga pada tanggal yang telah ditetapkan dalam kontrak yaitu menurut pasal 59 CISG. Yang kedua, jika pembeli gagal melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak atau konvensi, penjual dapat mengambil haknya sesuai dengan pasal 62 sampai 65 CISG, mengklaim kerugian sesuai pasal 74 sampai 77 CISG. Penjual mungkin telah menetapkan suatu tambahan jangka waktu yang lebih panjang untuk memungkinkan pembeli melaksanakan kewajibannya. Kecuali penjual telah menerima pemberitahuan dari pembeli bahwa ia tidak akan melaksanakan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Yang ketiga yaitu penjual boleh menyatakan kontrak batal apabila jika kegagalan dari pembeli untuk melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak atau konvensi ini sebanyak yang dapat dijadikan suatu dasar dari pelanggaran kontrak, atau jika pembeli tidak dalam jangka waktu perpanjangan melaksanakan kewajibannya untuk membayar harga, penyerahan barang, atau jika pembeli menyatakan bahwa ia tidak akan melakukan hal itu dalam jangka waktu yang ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu kewajiban penjual. Pada pasal 30 CISG menetapkan bahwa kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barang di tempat yang disepakati dalam kontrak, menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan barang yang ditetapkan di dalam kontrak. Yang selanjutnya adalah mengalihkan hak milik atas barang sesuai kesepakatan di dalam kontrak. Harmonisasi hukum CISG di dunia dan kegunaan CISG akan dijelaskan oleh rekan saya Konita Azhara. Dipersilakan Konita Azhara. Baik, terima kasih kepada Diva. Selanjutnya yaitu terkait dengan harmonisasi hukum CISG di dunia. Upaya harmonisasi hukum merupakan topik yang banyak dibicarakan para sarjana hukum dan juga pelaku bisnis, di mana upaya harmonisasi hukum terhadap aturan-aturan substantif hukum perdagangan internasional dipandang cukup efisien untuk memungkinkan terhindarnya konflik di antara sistem-sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara itu sendiri. Kemudian tujuan utama dari harmonisasi ini berupaya untuk mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang akan diharmonisasikan. Next. Terkait dengan kegunaan CISG ini, sudah disinggung pada tujuan CISG di mana secara khusus ialah untuk membantu penerapan advokasi hukum dalam bidang perdagangan internasional, di mana CISG tidak hanya sekedar sebagai obligatoir, tetapi juga sekaligus sebagai levering. Nah, CISG dalam mengatur kontrak semata-mata dilihat dari asas konsensualisme, sehingga ketiadaan barang pada saat kontrak jual beli tidak berpengaruh pada keabsahan kontrak. CISG juga tidak mengatur tentang hubungan hukum antara sahnya akad dan implikasinya, di mana kontrak jual beli dalam CISG di samping memerlukan persetujuan kedua belah pihak, juga memerlukan adanya tindakan yang nyata. Dalam hal kejelasan harga, maka CISG kelihatannya menerapkan standar ganda di mana di satu sisi mensyaratkan adanya kesepakatan mengenai harga untuk sahnya suatu kontrak. Namun di sisi lain juga,
Terbentuknya suatu kontrak secara sah tanpa adanya suatu harga yang ditetapkan atau open price. Nah, barang yang diperjualbelikan harus bebas dari setiap hak dan tuntutan pihak ketiga, kecuali pembeli setuju untuk menerima barang dengan tunduk kepada hak dan tuntutan tersebut. Nah, teman-teman, kiranya sekian saja dari penjelasan kami. Tadi sudah kami jelaskan terkait dengan pengertian, kemudian ada sistematikanya, lalu ada prinsip, kegunaan, harmonisasi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Semoga penjelasan dari kami dapat dipahami dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Sampai bertemu lagi.